Brawijaya mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siu Banci secara empat mata. Aku tidak ingin melihat wajahmu di tanah Majapahit. Baiklah, aku akan pergi. Ini tunggu. Aku ngerti permasalahanmu dengan Ratu Drawati. Maafkan aku karena harus mengusirmu dari tadi ini. Baiklah. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir dari kerajaan dengan kondisi sedang mengandung. Siu Banci pun menikah dengan Arya Damar dan mereka memiliki dua orang anak yang bernama Raden Pata dan juga Raden Husein. Kamu kenapa? Aku sedih karena aku dan anakku diusir sama suamiku. Aku Arya Damar. Nama kamu siapa? Namaku Siu Banci. Jangan menangis lagi. Aku ingin menikah denganmu. Bagaimana para saksi sah? Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan yang dikarenakan perbuatan tahta dan kekuasaan, sedangkan rakyat-rakyat kecil terbengkalai. Saat itulah fajar mulai terbit dari alas Gelagawangi. Tampaklah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi. Pemuda itu ialah seorang putra Raja Majapahit yang bernama Raden Pata. Aku yang bakal menguasai kerajaan ini. Tidak, akulah yang akan menguasai kerajaan ini. Raden Pata dan adiknya yaitu Raden Husein, mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Mereka tumbuh menjadi pemuda yang pemberani dan perkasa. Anak bapak edan tangese anak. Cepat banget pulangnya. Kalian berdua adalah penguasa Palembang jauh di seberang sana. Tugas kalian di sini untuk menuntut. Sekarang bekal kalian sudah cukup untuk meraih cita-cita kalian. Datang ke Kanjeng untuk memberi nasihat agar saya sendiri mau menemani Kanjeng belajar agama dan membantu sebanyak-banyaknya. Sungguh mulia, tapi apa yang ideal? Saya berambisi untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Pulau Jawa. Salam Ayahanda. Sesungkun Ayahanda. Ya, Atas bundi Ayahanda. tuli tu kabar bapak bade di rumah sebidang tanah mugi-mugi pajenengan taman anakku. Motor suhun Ayahanda. Inggi menikah Raden Husein. Pada Ayahanda, ruhun janji kade di kerajaan Majapahit. Indi saya pade angka pajingan kerajaan Majapahit menikah. Mohon suhun Ayahanda. Raden Pata diangkat menjadi pemimpin pesantren, sedangkan adiknya Raden Husein diangkat menjadi Adipati Teron. Pengumuman, saya ingin memperkenalkan Raden Pata yang akan membangun pesantren di kerajaan ini. Sedangkan Raden Husein adalah Adipati Teron.
Gusti Prabu. Pondok pesantren yang didirikan Raden Patah berkembang dengan sangat pesat. Melihat pesantren yang dipimpin putranya berkembang, timbullah rasa kekhawatiran dalam Brawijaya bahwa suatu saat nanti putranya akan memberontak. Raden Husein yang akan diangkat menjadi Adipati Teron diperintahkan Brawijaya untuk menemui Raden Patah. Ayahanda dianuhi Raden Patah anu di bate atuh. Ko ayahanda dan mutas aku menyang di kerajaan Majapahit. Aku ora ngerti alasan sebab. Tetapi setelah bertemu dengan putranya, Prabu Brawijaya semakin terkesan kepada putranya itu. Ia pun mengangkat putranya menjadi bupati di Majapahit. Beberapa tahun kemudian, Sunan Ampel melarang Raden Patah untuk memberontak ke Majapahit karena Brawijaya tetaplah ayah kandungnya. Sunan Ampel beranggapan bahwa kerajaan Majapahit akan runtuh dengan sendirinya. Aku krungu kue bakal nyerang kerajaan Majapahit. Andeh lurus wa guru. Aku ngalang-ngalain kue memberontak nyerang Majapahit. Sananja kue beda agama, para Majapahit nan hidewe kie. Tetap jadi bapak kandungmu, kerajaan Majapahit bakal ambruk dewe. Pada tahun 1478 Masehi, Girinwardana menyerang Majapahit. Opo pendapatmu berbagai rencanaku menyerang kerajaan Majapahit? Aku bakal mengawe salah paham antara pejabat tinggi di kerajaan Brawijaya bahkan Patehi. Bila kenten sangat bakenti cara panika pajenengan sangat swaswani sadaya daerah di pun kaswani Majapahit. Girinwardana pun diangkat menjadi Raja Majapahit untuk menggantikan Brawijaya. Dan saat itulah Raden Patah diangkat menjadi raja pertama Demak. Kerajaan Demak semakin maju dan berkembang. Beberapa wilayah dikuasai oleh kerajaan Demak seperti Jambi, Semarang, Cirebon, Gresik, dan Jepara. Atas keputusan Wali Songo yang menggantikan jabatan Raden Patah, yaitu adalah Pati Unus, yaitu anak pertama dari Raden Patah. Ulah bade ngaturi wena bili putra dalam Putih Unus bade ngalajengakan tahta kerajaan Demak. Ulani palutus Bapak Raden Bapak. Bapak ikut mupakat Unus piye bakal lagi Raja Prakama mengikuti aturan kerajaan. Bapak aku bakal ngebangun keraton Kartiyati. Mugi-mugi panjenengan sager ngeren bareng sake agama Islam Kartiya. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah wafat dalam usia yang ke-63 tahun. Diketahui menurut surat kanda, Raden Patah memiliki 3 orang istri. Suamiku, jangan tinggalkan aku. Kuduskan dia anak-anaknya. Suamiku. Maka kerajaan Demak pun runtuh, dikarenakan sudah dipindahkan ke daerah pajak. Pada tahun 1554 Masehi, Hadiwidoyo memberontak kepada Aryo Penangsan pun tewas di tangan Hadiwidoyo. Hadiwidoyo memindahkan kekuasaannya ke pajak. Para adipati Demak tidak senang dengan melihat keputusan Aryo Penangsan, salah satunya yaitu Hadiwidoyo. Arya Penangsan menjadi kerajaan Demak sebagai penguasa Demak kelima
Dia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri yang dianggapnya dapat membahayakan kekuasaannya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1546 Masehi, Demak melakukan penyerangan kepada Penarukan Sutibondo. Sultan Trenggono tewas terbunuh kepada pertempuran ini. Keruntuhan kerajaan Demak semakin runtuh. Tahun 1546 Masehi, perang antara saudara pun terjadi. All you gotta do is just meet me at the Cậu ơi. Dewi tay. Hey. Cut. Dewa. Oke.